Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fadilatul mukarram ad-da'iyah ila Allah ala basirah al-akh al-aziz al-fadil al-ghali al-karim Ki Haji Syahruddin Arsyad, Ki Haji Fitriyadi Arsyad, Habib Farid, Ustaz, banyak para masyayikh, para ustaz ini saya lupa ya, Ustaz As'ad ya. ya saya mohon maaf sebelumnya. Kita insya Allah sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Yang dulu kita pernah ngaji, ya kita ini lagi begitu aja. Saya prinsipnya ini beberapa dulu ngaji kitab ini dengan Syekh Yusri. Mari kita sebelum ngaji kita baca Fatihah untuk sanad kitab ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dari kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, nanti setelah ngaji baru tutup dengan doa yang yang saya bagikan tadi, yang dibagi Haji Rahmat. Itu memang doa yang dikarang oleh pengarangnya, oleh Imam Nabi Jamroh, ya kan, yang isinya adalah mendoakan yang ngaji, yang baca kitab ini, yang punya juga didoakan sama beliau dapat keberkahan, dapat ilmu yang manfaat, ya, dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Khususan ila silsilati sanadil kitab arwihi an syaihi sayyidi Syekh Yusri Said Jabir Al-Hasani an syaihihi al-musnid al-alamah Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani an syaihihi Syekh Abdul Sattar bin Abdul Wahab as-Siddiq al-Makki wal Muammar Kay Haj Jam'an bin Ma'mun at-Tanggerani, Tangerang, anil Muammar Kay Haj Nawawi bin Umar bin Arabi al-Bandani, anil Muammar Mahmud bin Kanan al-Falimbani, anis Sultan As-Salih Badruddin Mahmud bin Sultan Mansur bin Sultan Abdurrahman, an Syekhul Islam Qadi Sultanah Sayyid Abdurrahman bin Hussein bin Hasan bin Alwi bin Ahmad Al-Idrus Al-Falimbani, an Syekh Abdurrahman bin Jadu Al-Bunani Al-Maghribi bi Makkah Al-Mukarramah, an Syekhihi Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, anil Imam Abdullah bin Salim Al-Basri Musnid Asrihi, anil Imam Muhammad bin Ali Al-Maktabi Dimashqi, anil Imam Najmuddin Muhammad Al-Ghazi wa al-Imam Umar bin Ali Al-Qari, Al-Qari Mula Ali Al-Qari, ya itu terkenal ya. An abihi Al-Badr Muhammad Al-Ghazi, an abihi Ar-Ridha Muhammad Al-Ghazi, an Syihab Ahmad Al-Ghazi, an Al-Hafidh bin Hajar Asqalani, an Al-Hafidh Abdurrahman bin Muhammad Al-Zahabi, an abihi Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Zahabi, anil muallif Al-Imam Al-Muhaddis Al-Wari' Abi Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah Al-Asdi Al-Andalusi, tuwfiya sanah 699 Hijriyatan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala taufiq wal qabul bi sanadi hadzal barakati sanadi hadzal kitab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyati sidqi wal qabul wa husulil amali wal ma'mul wa tamami kulli sul wa shifa'il ma'lul bi jahi wa syafa'atir rasul wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-mu'allif rahimahullah al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id Ibn Abi Jamrah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa bi isnadina al-muttasili an masyayihina jazahumullahu 'anna khairan, dengan sanad kami yang bersambung pada mu'allif sampai kepada Rasulullah SAW, kami menyampaikan atau meriwayatkan. Kemarin kita sudah di bulan kemarin, alhamdulillah kita sudah baca muqaddimah ya. Sekarang kita masuk ke hadis pertama. Hadis bad'il wahyi. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin naumi
fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falakis subhi summa hubbiba ilaihi. Hubbiba bukan habbaba ya, hubbiba ya. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yahlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layali dhawatil adadi qabla an yanza'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika summa yarji'u ila khadijata fayatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghairi hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra' qala ma ana biqari'in qala fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra' faqultu ma ana biqari'in fa'akhadhani faghattani saniyata hatta balagha minni al-jahda summa arsalani faqala iqra' faqultu ma ana biqari'in fa'akhadhani faghattani salisata summa arsalani faqala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijata binti Khuwailidin faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u faqala li Khadijata wa ahbaraha al-khabara laqad khashitu ala nafsi faqalat lahu Khadijatu kalla wallahi ma yuhzika Allahu abadan innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'duma wa tukri adh-dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibni ammi Khadijata radhiyallahu anha wa kana imra'an tanassara fil jahiliyyati wa kana yaktubu al-kitab al-ibraniyya wa yaktubu min al-injil bil ibraniyyati ma syaa Allahu an yaktuba wa kana shaykhan kabiran qad amiya faqalat lahu Khadijatu ya ibna ammi isma' min ibni akhika faqala lahu Waraqatu ya ibna akhi madha tara فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام يا ليتني فيها جزعا ليتني أكون حيا إذ يحرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط bimisli ma ji'ta bihi illa udiya wa fi riwayatin udhiya wa yudrikani yaumuka ansurka nasran mu'azzara summa lam yanshab Waraqatu an tuwfiya wa fatara al-wahyu qala ibn Shihab wa akhbarani Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah al-Ansariyya qala وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بهراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت دثروني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فahjur fahamiyal wahyu wa tataba. Masya Allah, ini hadisnya panjang ya. Tapi masih ada yang lebih panjang dari ini, hadis Herakles itu atau hadis Herakles itu paling panjang 3 lembar itu. Tapi itu ini Syekh Ahmad Umar Hasim hafal itu. Iya, itu waktu ngajar nggak pakai kitab itu. Syekh Bukhari hadis 2005, yaitu kami ikut itu di Masjid Al-Azhar ya jam 9 pagi gitu sampai zuhur. Itu ya nggak bawa kitab itu. Kita yang penting ngaji ya, mudah-mudahan dapat barokahnya ya. An Aisyah kita artiin nanti baru kita baca keterangannya. An Aisyah ummil mukminin radhiyallahu anha diriwayatkan. Jadi ada yang mahdzuf ruwiyaan. Jadi ada yang mahdzuf takdiruhu ruwiyaan.
ada yang dihilangkan untuk menyingkat gitu. Aslinya ruwiyat an gitu, atau ruwiya an gitu. Ya, disingkat an. Ya. Jadi ada yang mahdzufnya, takdirnya ruwiya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ibunda kita semuanya, radhiyallahu anha wa anis sahabati ajmain. Annaha, sesungguhnya beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, meriwayatkan, awwalu ma budi'a bihi, sesuatu pertama kali, ya, pertama kali atau permulaan, ya, bihi Rasulullah, satu yang apa, mulai, ya, yang dimulai, bihi dengannya sesuatu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah minal wahyi, dari wahyu, permulaan wahyu gitu maksudnya, jadinya cara turunnya wahyu pertama kali gitu. Itu maksudnya. Ar-ru'ya, ya, awalu, adapun, ya, itu mubtada'nya, awalu, adapun pertama kali turun, cara pertama kali turunnya wahyu itu ar-ru'ya salihah, dengan cara mimpi. Ya, nanti selanjutnya itu langsung ada beberapa cara yang disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura ayat 51, ya. Allah berfirman, wa ma kana li basyarin ay yukallimahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursil rasulan fayuhiya bi idznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ya, surah 51. Itu cara turunnya wahyu, bentuk-bentuknya. Salah satunya ini. Ya, gitu. Nanti ada dari Qur'annya, ada dari hadisnya, dikumpulkan. Imam itu 7. Tapi kalau Imam Hajar nggak salah sampai 11. Ya, macam-macam kan ada caranya. Itu tapi yang pertama kalinya dengan mimpi gitu. Ar-ru'ya hafin naumi, ya. Mimpi di dalam tidur, ya, mimpi kan. Fakana la yara ru'yan, maka beliau, ya, Rasulullah SAW la yara, tidak melihat ru'yan, mimpi, illa ja'at misla falakis subhi, datang seperti terangnya subuh, jelasnya gitu. Mimpi tapi jelas gitu. Ya, bukan bunga tidur, bukan. Summa hubbiba ilaihil khala, kemudian Rasulullah itu menyukai menyendiri, khalwah, ya, khalwah atau uzlah gitu, ya, bahasa ini. Ada yang menyebutnya khalwah, ada yang menyebutnya uzlah, ada yang menyebutnya infirad, ada tahannus dan seterusnya. Intinya menyendiri gitu. Nah, Rasul setelah mimpi itu senang menyendiri. Hubbiba ilaihi itu udah kayak fitrah begitu. Hubbiba ilaihi. Wa kana yahlu bi ghari Hira'in, dan beliau Rasulullah SAW, ya, berkhulwat, menyendiri di gua Hira, fayatahannasu fihi, dan beribadah di situ. Ya, kayak i'tikaf gitu, ya. Tapi ini kan bukan masjid, di gua. Jadi beribadah secara sendiri gitu, ya, menyendiri di gua Hira. Wa huwa ta'abbud, yang dimaksud tahannus adalah at-ta'abbud. Wa huwa ta'abbud, beribadah, al-layali dzawatil adadi, beberapa malam. Ada yang mengatakan berapa bulan gitu, ya. Satu bulan, berapa bulan, ada ikhtilaf dalam jumlahnya atau harinya. Qabla an yanza'a ila ahli, sebelum kembali ke keluarganya gitu. Wa yatazawwadu lidzalika, dan mengambil bekal, pulang bawa bekal, ada nanti keterangannya, ya. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian pulang, ya, ke istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, fayatazawwadu limisliha, dan jadi pulang pergi Rasulullah SAW. Terbani di gua, nanti pulang ke rumah bawa bekal begitu. Nanti ada di syariat itu ya, ambil proses, nggak boleh langsung aja gitu. Rasulullah aja ngajarin kayak gitu. Nanti ada ininya, keterangannya. Hatta ja'ahu al-haqqu, sampai datang kepadanya, ya Rasulullah, apa al-haqqu, kebenaran atau wahyu. Dalam tafsirnya, penjelasannya, ai al-wahyu, yaitu wahyu. Wa huwa fi ghari Hira'in, yaitu di gua Hira. Faja'ahul malaku, maka datanglah al-malak tu al-ahdil alif lamnya, al-alnya ini li ahdil jinsi atau li al-ahdiyah, maksudnya sudah diketahui, yaitu malaikat Jibril. Ya, faja'ahul malak, yaitu malaikat Jibril. Faqala iqra, maka Jibril mengatakan iqra, bacalah.
Qala, Rasulullah menjawab. Qala artinya menjawab. Ya, qala itu ada yang kadang-kadang artinya bertanya, kadang-kadang artinya berdoa, kadang-kadang artinya sesuai dengan siaknya. Siakul kalam. Siakul kalam itu apa bahasa kitanya, konteksnya. Nah, gitu. Ada siak, ada lihak, ada siak, ada sibak, ada lihak. Ada 3 itu. Kalau siak itu umum, jadi konteksnya. Kalau lihak itu setelah kalimat setelahnya, kalau sibak kalimat sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya sibak, kalau setelahnya lihak, kalau di tengah-tengahnya prosesnya namanya siak. Gitu. Pokoknya 3 qaf itu ya. Sibak, lihak, apa itu satu lagi? Lihak, sibak, lihak, siak. Gitu. Faqala ma ana biqari'in. Rasul menjawab, saya tidak bisa baca. Ma ana biqari'in gitu. Kenapa malaikat Jibril tahu lu tidak bisa baca, tapi kenapa disuruh baca? Nanti ada tuh apa hikmahnya. Nanti hikmahnya ini nama Imam Jabr dalam keterangannya. Bahjatun nufusnya itu. Itu Masya Allah, itu ada 73 poin itu. Ada 73 hikmah dalam satu hadis ini. Aduh, sebenarnya gimana nih caranya? Yang nyarain dia sendiri ya. Jadi beliau sendiri yang meringkas Sahih Bukhari atau matannya, beliau sendiri yang menjelaskan. Jadi al-matin wa syarih huwa. Gitu kalau kata. Syarih yang mensyarah, yang menjelaskan kitabnya, yang membuat kitab matannya aslinya juga beliau sendiri. Ya. Dan di akhirnya dia jadi setelah bikin matannya atau ke ringkasan Sahih Bukharinya, Mukhtasar Abu Jamrah, kemudian disyarah beliau sendiri ya dalam riwayat sekitar 16 tahunan. Itu kemudian di akhirnya itu beliau kumpulan dari mimpi-mimpinya dengan Rasulullah. Namanya Al-Mara'il Hisan. Al-Mara'i Al-Hisan gitu. Ya jadi mimpi-mimpi yang indah dengan Rasulullah gitu. Jadi kila dalam riwayat dikatakan beliau itu setiap hadisnya ketika saya menjelaskan satu hadis mimpi dengan Rasulullah gitu. Itu nanti ada diceritain, habis itu ditulis sama beliau gitu. Itu udah dalam Sada Jirahmat ada di belakang di juz paling akhir, ada nggak di situ Al-Mara'il Hisan? Itu jadi lampirannya. Ada nggak Al-Mara'il Hisan yang terakhir? Nah, coba dilihat ada nggak? Kalau di saya ada yang cetakan Darul Jil ini. Nah, ini cetakan paling lamanya nih. Ya kita sambil lanjut. Qala Rasul qala fa'akhadani Rasul mengatakan fa'akhadani, kemudian malaikat Jibril itu nyambangin saya menghampiri saya, faghattani, diselimuti, dipeluk, dalam riwayat dipeluk atau dalam riwayat dengan burdah wallahu alam ya, dengan kaifiyahnya. Yang jelas didekap ya, ada yang bilang didekap atau dipeluk itu ya oleh malaikat Jibril. Nah, dia meluk malaikat Jibril ini ya kan, sudah beda ini ya alam ya. Hatta balagha minil jahda, sampai berkeringat saya. Hatta balagha minni al jahda itu sampai ya karena beda unsur malaikat dengan unsur manusia gitu. Summa arsalani, kemudian dilepas, maksudnya setelah meluk itu terus kemudian dilepaskan gitu. Faqala iqra, baca, kata malaikat Jibril. Ya, itu 3 kali itu. Faqultu ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca wahai malaikat Jibril. Faqadani, ya kan? Kemudian ini lagi ya didekap lagi, fagotoni, diselimuti atau didekap lagi, saniyata yang kedua kali, hatta balagha minil jahda, sampai keluar keringat, summa arsalan, kemudian dilepas lagi, faqala iqra, baca, faqultu ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca, 3 kali gitu. Fa'akhadani fagotoni salisata, sampai ketiga kali, summa arsalan, kemudian dilepas yang ketiga kali, faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, seterusnya. Nah itu bisa baca karena sudah ini oleh malaikat Jibril. Gitu ya. Nanti ada cerita tuh para wali, jadi ada orang nggak bisa apa-apa gitu, tapi dibacain sama wali itu, ada di keterangannya, bisa jawab dia. Jadi ada wali dihina gitu sama orang diprotes, dikomplain ini, terus beliau nggak mau jawab. Dan itu aja yang jawab, tapi sini diduain dulu gitu, ditikepin, mungkin ya apa yang seperti ini ya. Nah, dari sini akhirnya dia bisa jawab, udah jawab mereka, jawab dia, apa aja ditanya apa aja dijawab, Masya Allah. Itu. Tanya orang biasa, minal awam.
Gitu. Nah, ilmu Bluetooth itu. Cuman bacaannya apa lah ini saya cari itu mana ini bacaannya gitu kan. Kalau ada kita, lah kalau kita tekep doang gitu kan. Belum ketemu. Nah, inilah dunia ya. Ada bacanya kita amalin juga gitu kan. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, ya bacalah iqra ya dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, menciptakan, khalaqal insana, menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah wa rabbuka dengan apa, dan Allah ya al-akram yang maha pemurah. Faraja biha Rasulullah SAW, maka pulang ya dengan ayat itu, maksud dengan wahyu pertama itu siapa Rasulullah SAW, yarjufu gemetar fuaduhu, hatinya. Ada yang bilang merinding, ada yang bilang gemetar gitu, gimana sih ininya ya, karena kan memang ini yang pertama dan wahyu itu berat sekali karena beda unsur, kemudian beda ibaratnya kalau di ini itu zatnya, kalau di kimia itu zatnya beda, mesti berat deh dirasakan Rasulullah SAW. Fadakhala ala Khadijah, kemudian menemui istrinya, ya pulang ke rumah menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni selimuti saya atau dekaplah saya, peluklah saya. Jadi kalau yang punya keluarga itu, kalau yang pulang ke rumah gitu, ya peluk istrinya, jangan ke kantor ya, teman kantor gitu. Nah, itu dia masalah. Akhirnya kan udah jelas banget ya. Fazammalu, ya kan? Jadi kemudian dipeluk nih, hatta dhahaba anhu raw, sampai hilang. Dhahaba itu hilang. Anhu dari Rasulullah, ar-raw rasa cemas. Gimana lah rasa kalau ya ya takut, ya rasa tadi itu. Karena ini fitrah manusia ya Rasulullah. Malaikat sih ya. Ini malaikat ya kan? Iya. Itu ala qalbika litakuna minal mungdirin, di surat apa itu kata Sayyusri, itu kalau turun di gunung kan udah hancur. Raw anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashyam mutasaddian min khasyatillah. Itu kan misalnya itu. Tapi kalau karena turun ala qalbika litakuna ala qalbika. Jadi setelah karena Quran turun ke hatinya Rasul dari adem gitu. Kalau Quran turunnya ke gunung tuh hancur gunung, nggak kuat. Jadi Rasul sudah diberikan kekuatan sama Allah untuk menerima wahyu itu. Walaupun tetap aja tadi keringat ya kan. Ya, kalau kita nggak kuat gitu. Faqala li Khadijah wa akhbarha, dan faqala li Khadijah, beliau mengatakan kepada Sayyidah Khadijah wa akhbarha al-khabar, ceritalah Rasul, curhat pada Sayyidah, curhat pada istrinya ya. Jangan curhat kepada teman kantor, teman apa ya, nggak ada bisu, repot itu nanti urusan ya. Wa akhbaruha al-khabar, ya, kemudian menceritakan laqad khasyitu ala nafsi, saya takut gitu pada Sayyidah, pada istrinya. Apa ini istri yang ideal, yang salihah begini nih. Ya mudah-mudahan kita diberikan istri yang seperti Sayyidah Khadijah ya radhiyallahu anha. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi, jangan begitu, jangan merasa seperti itu gitu, wahai suamiku gitu ya. Wallahi, demi Allah, ma yuhzikallahu abadan, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kamu. Ya, yuhzika itu apa ya? Ya iya, menelantarkan gitu, menyia-nyiakan ya. Ahza yuhzi hizz ya kan? Tidak mungkin. Luar biasa ya. Sayyidah Khadijah. Tidak akan gitu, abadan, selamanya gitu, selama-lamanya nggak mungkin gitu ya. Karena Sayyidah Khadijah tahu Rasulullah, tahu persis gitu. Gimana waktu nitip yang modal untuk dagang itu nggak pernah rugi sama Rasulullah, nggak pernah rugi gitu ya kan. Kalau kita merugi mulu, jadi gimana guys gitu. Mikir-mikir jadinya kan tidak pernah rugi sama Rasulullah. Udah dalailun nubuwah ya, udah tanda-tanda kenabian udah kelihatan. Irhasat itu sudah kelihatan. Ya, apa kata? Ini tanda-tandanya nih, kenabiannya Rasulullah, kerasulannya atau tanda-tanda kemujizatannya, kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, innaka latasil rahim. Engkau itu saya tahu persis. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kamu karena engkau orangnya suka silaturahmi.
nggak suka memutuskan hubungan. Ya. 2, wa tahmilul kalla, membawa beban umat. Engkau tangisi umat. Umat mungkin nggak nangisin, tapi engkau menangisi. Ya, malam ditahajudin, ditangisin gitu Rasulullah, umati kita. Kita menangisin Rasulullah. Nangisin ya. Kalau kiai mah kayak Kiai Termas itu ya, Kiai Dimyati Termas, adiknya Kiai Mahfud. Adiknya kan Kiai Dimyati kan bin Abdullah, Mahfud bin Abdullah. Itu kan putranya ada berapa? 7 atau berapa? Salah satunya adiknya Syekh Mahfud itu, Mahfud Termas. Si Kiai Dimyati itu setiap malam nangisin santrinya. Santrinya ditangisin tuh, takut dosa atau apa gitu. Itu dari kayak gini nih. Itu. Iya, wa tahmilul kalla. Jadi biarkanlah saya yang capek begitu. Enggak usah santri saya. Biasanya saya capek, saya yang menanggung ininya. Gitu menanggung. Tahmil menanggung, tahmil. Tatahammal itu apa menanggung. Dari hamala yahmilu membawa, masih menanggung. Kala itu beban. Itu Rasulullah itu begitu. Fala'allaka ba'i'un nafsaka yakunu mu'minin. Pengennya Nabi semuanya beriman. Itu saking ininya tuh. Itu maksudnya. Ya, syafaqahnya Rasulullah SAW. Wa taqsibul ma'dum, dan engkau membantu orang yang nggak punya. Ma'dum itu kan adam. Taksib artinya mengadakan yang tidak punya, maksudnya membantu yang tidak punya. Bantu ya. Ya, itu. Wa tukri dhaif, dan memuliakan tamu, menghormati tamu. Dhaif, tukri ikra'u dhaif. Kira dhaif ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, suka membantu kebaikan-kebaikan. Ya, wujuhil khair, ya, nawaibil haq. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah. Kemudian intalaqat bihi artinya diajak. Ayo kita pergi, kita sowan ke Waraqah, ini tokoh ya ahli kitab. Ya. Yang masih ahlul fatrah lah ininya. Ya, yang Hanifiyah, jadi Hunafa, yang lurus agama ahli kitab yang lurus. Yani pergi ke pamannya, jadi pamannya Sayyidah Khadijah. Hatta atat bihi Waraqah, datang ke pamannya, yaitu ulama zamannya atau ahli kitab, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin ibnu ammi Khadijah. Ibnu ammi berarti sepupunya ya, ibnu ammi Khadijah. Wa kana imra'an tanassara. Jadi Waraqah ini seorang imra'an, seorang tanassara, beragama Nasrani fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Tapi lurus ininya ya. Nah, ini ya. Tauhid gitu. Ya. Wa fayaktubu minal Injil, ya, menulis Injil bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Ya, Masya Allah, ayat itu luar biasa. Artinya tuh benar-benar alim gitu. Alim, ahli kitab yang alim. Ya, yang mengetahui termasuk tentang kabar Rasulullah SAW dalam Injil. Faqala lahu wa kana syaikhan kabiran. Beliau sudah tua orangnya. Syaikhan kabiran, sudah tua, lansia, ya. Qad amiya, mohon maaf, tunanetra. Amiya, ya. Nah, tunanetra. Faqala lahu Khadijah, "Yabna ammi, yabna am." Ya, itu sepupu, yabna am, ya kan? Anaknya paman kan sepupu kan? Wahai sepupuku, tapi dia tokoh gitu. Wahai sepupuku, Isma' min ibni Ahik, tolong dengerin nih, berarti kan iparnya gitu loh. Ini ipar kamu mau cerita, mau curhat nih, tolong kasih solusi gitu. Tolong kasih inilah gitu. Cerita. Faqala lahu Waraqah, yabna ammi Isma' min ibni Ahik. Faqala lahu Waraqah, yabna akhi. Oh ya, udah dianggap berarti saudara sendiri ya. Ponakan. Ya, ada apa? Cerita gitu. Cerita dong gitu kata. Cerita Rasulullah, ya kan? Ceritain semua tuh tadi tuh. Wahai malaikat Jibril datang kan, apa kata komentarnya Waraqah? Qala hadan namusu, itu wahyu. Namus ail wahyu. Namus itu bentuk wahyu gitu. Namus ya. Alladzi nazzala wa huwa ala Musa, persis yang turun sama Nabi Musa juga kayak gitu. Jadi Musa juga kayak gitu, cara turun juga wahyu ke beliau. Musa alaihissalam gitu. Ya, jadi para nabi seperti itulah ya, turunnya wahyu diantaranya dengan mimpi itu. Kemudian terus didatangi malaikat kan gitu kan? Ya. Ya laitani, kan itu laita tuh tamanni ya. Huruf apa? La'alla, ada laita dengan la'alla kan. Kalau la'alla taraji, kalau laita tamanni. Jadi tamanni itu, tapi ini tamanni yang artinya taraji.
Jadi kalau tamani itu kayak angan-angan gitu. Kalau laita itu angan-angan, kalau la'alla itu apa namanya? Berharap. Tapi ini apa namanya? Sebenarnya berharap. Tapi kenapa kau pakainya ya laitani? Karena udah tua. Kayaknya secara umur itu udah nggak mungkin begitu. Tapi berharap pengen ketemu Rasulullah. Waktu dapat wahyu itu, ya setelah itu diangkat jadi Rasul, itu pengen menolong Rasulullah, membela mati-matian Rasulullah, gitu maksudnya, ya kan? Makanya kata beliau apa? Terus faqala nih, ya laitani fiha jazaan. Coba saya tuh jadi apa ya? Saya balik muda kuat gitu, gitu. Nggak mungkin ya balik muda lagi gitu. Tapi kayak berharap gitu, tapi nggak mungkin gitu. Gimana sih? Kayak gitu ya. Ya laitani fiha jazaan. Laitani aku nuhayyan. Mudah-mudahan waktu itu udah diangkat jadi Rasul, udah turun wahyu semua selesai gitu. Tapi ketika itu saya ada di situ, gitu. Saya masih hidup. Jadi kayak udah ada firasat ini, gitu. Yuhri juga kaumuk. Sampai tahu segitunya. Ketika kamu diusir dari Mekah itu kamu diusir. Itu dari awal udah, jadi udah tahu udah ada di Taurat, di Injil udah ada. Jadi beliau tahu persis. Ya, ya'rifuna kama ya'rifuna abnahum. Ya kan ya? Alladzina yatul kitaba, yang ahli kitab, beliau termasuk ini Warokoh ini tahu persis pada Rasulullah sebagaimana orang tua tahu kepada anaknya yang dilahirkan. Itu sih kayak gini salah satunya. Nanti kamu akan diusir. Gitu. Ya hari juga kaumuka. Ya hijrah itu, Rasulullah hijrah itu. Nah, laula qaumuki akhrajuni ma harastum ya makkatu la anti ahabbu biladi la ilayya. Laula qaumuki akhrajuni ma harastum minki. Ya, Rasul nangis tuh. Wahai Mekah, engkau adalah bumi, tanah yang paling aku cintai. Seandainya, itu kan katanya akhrajuni kan. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku nggak akan keluar dari sini. Gitu. Itu gitu kata-kata benar sama nih. Akhrajuni. Gitu. Ya kan? Yuhrijuka aw yaqtuluk wa yamkurun wa yamkuru wa khairul makirin. Surat Al-Anfal. Ya, jadi apa namanya? Ya laitani fiha jazaan laitana kun hayyan yuhrijuka qaumuka, ketika kamu diusir oleh kaum kamu sendiri. Faqala Rasulullah. Rasul tanya kan, kaget gitu. Awa muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Iya. Kata Warokoh, faqala na'am. Iya. Lam ya'tir. Beliau mentaukidi lagi, meyakinkan lagi Rasulullah. Kata Warokoh, beliau tahu persis ada di Taurat, ada di Injil. Lam ya'ti rajulun qattu, tidak akan datang seorang nabi. Ini maksudnya ini, rajulun, nabi maksudnya. Tidak akan datang seorang nabi seperti kamu nih, bimisli ma ji'ta bihi, seperti apa yang kamu alami. Illa, kecuali, cuma illa itu lil hasr. Jadi hanya, kecuali, pasti kayak gitu. Jadi sudah sunatullah. Tidak ada seorang seperti kamu yang kamu alami nih, datang malaikat Jibril, wahyu, gitu kan? Illa dia kecuali akan disakiti. Gitu. Jadi akan disakiti oleh umatnya. Ya, sudah siap Pak ya. Nah, kita sebagai warasatul anbiya, kita sebagai penerus Ki Syarudin sudah siap disakitin sama jamaah kita. Biasa gitu. Ada yang ngeselin, ada yang ini udah gitu. Kita tanggungnya tiba tahmilul kalah udah. Nah, iya, tapi udah begitu kita tangisin aja udah, malam kita tangisin aja. Enggak usah ngambek, kita tangisin aja. Kabur. Wa in yudrikuni yaumuka, kalau saya mengalamin kamu, menangin ya, kalau Jawa menangin apa sih, saya ada waktu itu, maksudnya diusir itu, waktu diusir berarti kan hijrah. Ya, tahun 11 itu, saya ada di situ, ansuruka, saya akan membela kamu. Nasran mu'azzara, bela mati-matian. Ladina amanu bihi wa'azzaru wa nasaru, ya. Wa taba'u nura alladzi unzila ma'ala ulaika humul muflihun. 156 surat Al-An'am. Al-A'raf. Alladzina amanu bihi wa amanu bihi wa azzaru wa nasaru. Yang bela mati-matian Nabi ini termasuk ini ya, bela mati-matian Nabi ya. Sumalan yamshab, kemudian tidak selang lama gitu. Lan yamshab, itu artinya tidak lama kemudian. Warakatu ya, Warakah antufiya, tidak lama setelah tadi itu Rasulullah ke Sawan atau silaturahmi dengan Sayyidah Khadijah, diantar oleh Sayyidah Khadijah, beberapa hari kemudian meninggal.
wafat itu Waraqah. Jadi emang udah firasat ya. Gitu. Wafataral wahyu, dan fatara itu berhenti sementara. Ada jeda, wahyu belum turun. Nanti Rasul sampai kangen sekali ketemu dengan malaikat Jibril itu. Ya. Qala Ibnu Syihab wa akhbarna Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari al-Harami radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir sahabat, ayahnya Abdullah al-Ansari sahabat. Ya radhiyallahu anhu. Dan Abdullah ayahnya Jabir ini itu meninggal waktu perang Badar, ya. Itu dengan 17 tusukan di dadanya, dan setelah 6 tahun dalam riwayat itu ada perluasan makam, dan makam beliau mau digeser. Ternyata ketika dibuka itu masih utuh, masih ada darah muncrat 17 dari lubang itu. Itu ada dalam kitab Al-Isobah fi Tamyiz Hayati Sahabah Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Jadi ada HP kali HP. Abdullah, ayahnya Jabir. Oh, Jabir. Masih utuh. Al-Ansari al-Harami, bukan? Bukan Jabir bin Abdullah. Ada Jabir bin Samurah, ya kan, ada Jabir. Ya. Jabir bin Abdullah. Ya. Abdullah bin Rawaha enggak itu? Bukan. Abdullah bin Rawaha sahabat juga lain lagi. Ya. Jabir. Itu Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ya, itu kitab yang paling Kitab yang paling lengkap sahabat ya, kitabnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Al-Isobah fi Tamyiz Hayati Sahabah. Ada 2 kitab lagi ya, jadi rujukan utama dalam sahabat, ya. Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Bisa dicatat itu Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki yang ngarang Tamhid Syarah Muwatta. Ya, satu lagi Usdul Ghabah fi Hayati Sahabah. Ya, Ibnul Asir Abu Sa'adat, ya. Ibnul Asir yang punya kitab Gharibul Hadis An-Nihayah fi Gharibul Hadis. Ya, itu Ibnul Asir, beliau ngarang Usdul Ghabah fi Hayati Sahabah, kumpulan biografi sahabat. Tapi yang paling lengkap yang punya Imam Ibnu Hajar Asqalani, karena beliau paling akhir. Gitu. Beliau paling akhir. Yang pertama Ibnul Asir, yang keduanya Ibnu Abdul Bar, yang ketiganya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ya, itu ada sekitar 8 jilid. Itu ya, Al-Isobah fi Tamyiz Hayatis Sahabah. Baik, wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi faqala fi hadisihi bain ana amsi sami'tu sautan, ketika saya jalan, kata Rasulullah dalam hadisnya, hadis Jabir nih, bukan yang jalannya siapa yang bukan Jabir yang jalan, maksudnya hadisnya dari Jabir, dari Rasulullah. Rasul cerita bainama ana amsi, ketika saya jalan, kata Rasulullah. Ini beberapa bentuk wahyu atau beberapa cara turunnya wahyu. Tadi kan ada mimpi, kemudian malaikat datang. Ini malaikat kan? Yang ketiganya ini, id sami'tu sautan minas sama. Saya mendengar suara dari langit. Berarti ada yang dengan malaikat Jibril datang, ada yang tadi dengan mimpi, ada yang suara dari langit. Ya. Farafa'tu basori, saya melihat ke atas. Farafa'tu, saya angkat pandangan saya, maksudnya ke atas kan? Farafa'tu basori. Faidan, ternyata al-malak, ternyata malaikat Jibril. Ya. Alladzi ja'ani bihira, yang datang juga di waktu Gua Hira gitu loh. Oh, ini sama gitu. Kan masih pertama, belum kenal banget kan gitu. Ini alladzi ja'ani jalisun, malaikat Jibril ya alaihissalam sedang duduk ala kursiyin, di atas kursi bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Wa alam dengan ininya. Ya, faru'ibtu minhu. Gimana faru'ibtu minhu? Saya takut. Bagaimana coba kursi di antara langit dan bumi? Masya Allah, ya itu udah alam malakut, al ghaibiyat. Ya, kita kalau sudah berita-berita seperti ini ada rumusnya ya. Tolong diingat kata guru kami Syekh Yusri, dalam hal-hal yang sifatnya ghaibiyat. Ini namanya ghaibiyat atau sam'iyat. Sam'iyat itu ma yusma' minan nabi atau min Allah, minal Quran. Apa yang didengar dari Allah dalam Al-Quran atau dari Rasul dalam hadis, kita cuma beriman, jangan diakal-akalin. Kalau enggak gila kita di sini. Kalau enggak gila. Silakan mau antum mau bayangin malaikat terus mau apa kursinya itu terserah aja deh. Tapi hati langsung iya, udah beriman aja. Kata Syekh Yusri gitu. Itu bukan untuk diakal-akalin kayak gini. Karena sam'iyat itu metafisik bukan fisik. Alimul ghaibi yu'minun alladzi ya'mil ghaib. Tapi kalau alamul syahadah bisa difikirkan. Tapi kalau alamul ghaib ya jangan difikirkan. Jadi ada yang bisa difikirkan,
seperti hikmah-hikmah kekuasaan Allah, unta segala macam kenapa itu silakan. Itu tafakur ibadah. Imam Ghazali gitu kalau ya. Tapi kalau yang sifatnya ghaibiyat ada dalam ilmu tauhid ahli sunnah itu ada 3. Kuncinya ya apa atau yang dibahas itu 3 harus diingat itu. Di Johar Tauhid, di Tufatul Murid, di Maqasid, Mawaqif, di Aqidatul Awam, di Horidatul Bahiyah Ahmad Dardir. Semuanya Sanusi ya Sughra Kubra, Dasuki semuanya tauhid kita Al-Asy'ari, Ahlussunnah itu 3 yang dibahas. Ilahiyat, nubuwat, sam'iyat. 3 itu. Kita muter-muter ya 3. Atau kalau dibikin bagan atau skema itu sifat 50. Kalau diringkas lagi seperti mu'alim yang ngajar kita sifat 20. Karena itu kuncinya. Kalau udah paham sifat 20, paham 50. Kalau udah paham 50, udah Asy'ariyah. Sah kita jadi Ahlussunnah. Gitu kata Imam Ghazali ya. Nah, jadi ilahiyat berarti sifat Allah itu baik yang wajib, mustahil atau yang jaiz. Kemudian nubuat sifat nabi yang wajib maupun yang mustahil atau yang jaiz. Kemudian sam'iyat, sema itu mulai dari alam kubur sampai surga dan neraka terakhirnya. Itu namanya sam'iyat. Apa yang didengar udah didengar aja, nggak usah gitu. Itu. Makanya sam'iyat namanya. Jadi nggak usah diapain, didengar aja, diimani gitu. Ya, itu jadi ini itu kaidah itu. Kalau enggak nanti ya. Kufur ya. Bisa kufur. Faraja'tu faqultu, karena banyak mohon maaf virusnya atau akar masalahnya sebabnya di sini Ustaz, para intelektual tuh penyakitnya. Yang dia harusnya sam'iyat tuh diakal-akalin. Giliran yang harusnya tanda-tanda kuasa Allah dipikirkan malah agak dipikirin. Nggak tahu itunya. Ya, faraja'tu faqultu dasiruni ya. Dekaplah aku, peluklah aku, selimutilah aku, fa anzalallahu azza wajalla, kemudian turun ayat yang keduanya ya ayyuhal mudassir, wahai yang selimut, kum bangunlah fa'angdir, ya berikanlah peringatan kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, dan hanya kepada Tuhanmu, ya wa rabbaka nih, jadi maf'ulnya takdim ma haqqu ta'khir. Ini namanya kalau dalam ilmu balaghah itu di bagian al-ma'ani. Jadi ilmu balaghah ada 3, ada ma'ani, bayan, badi'. Ya, ma'ani itu termasuk al-hasr wal muasawat, itnab itu. Kalau yang di bayan itu ada tasbih, mursal, isti'arah, majaz. Kalau yang di badi itu ada muhassinat lafziyah, manawi. Nah, jadi ini termasuk dari ma'ani. Jadi apa maksudnya hasr ini? Seharusnya maf'ul bih itu kan belakangan. Iya. Ya kan? Jadi kalau susunannya kan kalau di dalam bahasa Indonesia ini susunannya fiil subjek, predikat, objek. Benar nggak? Ya kan? Tapi ini dibalik nih. Objek dulu baru subjeknya. Wa rabbaka fakabbir. Aslinya fakabbir rabbaka. Besarkanlah, agungkanlah Tuhanmu Allah. Tapi kepada Tuhanmu lah, hanya Tuhanmu lah agungkanlah. Yang lain jangan. Kalau mau ngagungkan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka itu biasa aja. Tapi ketika iyyaka lil hasr, hanya kepadamu. Teman dalam terjemahnya kadang-kadang kurang tuh. Ya kan? Nah, ini karena terjemah nggak bisa menerjemahkan yang seperti itu. Yang kasih tuh, itu kelebihannya ininya. Balaghatul Quran dan balaghahnya hadis. Ini itu baru ini ya, ini belum keterangannya nih. Hadal hadisu. Ada yang punya bawa syarahnya enggak? Ada nufus, silakan diri. Ya. Ya kita baca tabarukan. Hadal hadisu. Ya Ustaz Yusuf. Hadal hadis ya Syarudin kisah. Min ahkamin wa adabin. Ya. Wa ma'rifah bi qawaid jumlatin min qawaidil iman wa ma'rifatin bisuluki taraki fil maqamat wa li ajli ma fi min hadhihi al ma'ani haddasa bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha litubdiya dzalika linnas likai yata'assau bi tilkal adab wa yahsula ini ma'tuf dari rikai. Wa yahsula lahum ma'rifatun bi kayfiyati taraqi min maqamin ila maqamin ma'a ma fi min fawaidil ma'rifah bi ibtida'i amrihi kaifa kana. Kaifa kana anna an-nufus abadan tatashawwaf ila ma'rifati al-umur kulliha wa tansharihu sudur lil itla'i 'alayha. Kaifa lil ibtida'i hadzal amr al-jalil alladhi fi al-fawaid ma qad dzakarna.
wa yu'rafu minhu muqtadul hikmah fi tarbiyatihi wa ta'dibiyatihi wa li ajli ma fi min hadhil fawaid haddathat bi Aisyah radhiyallahu anha wa akhadha wa nahnu insyaallah ta'ala nushiru ila syai'in wa nabbih alaiha bihasabi ma yuwafiqullah alaih fanaqulu. Ya, baik. Jadi hadis ini mengandung beberapa faidah yang banyak. Tuh, jadi di hadis ini, jadi kalau kita ngaji hadis itu sekarang kalau pasti guru kita misalnya saya Yusri atau saya Ahmad Umar Hashim, saya Sa'ad Jawis itu ngajarin. Jadi kalau kita nih hadis, ngaji hadis gitu, itu ada 5 minimal yang harus dibahas. Pertama matannya. Jadi dia punya judul. Kayak ini tentang wahyu, ya. Ini tentang turunnya wahyu. Ini judulnya. Kemudian yang kedua, nasul hadisnya, ya, maksudnya hadisnya, sanad dan matanya. Kalau ini sanadnya sudah dipotong sama Ibnu Abi Jamrah. Dalam muqaddimahnya beliau mengatakan saya potong karena untuk mempermudah. Karena supaya masyarakat yang penting apa yang bisa diamalin dari hadis itu. Itunya fiqhul hadis, ya. Jadi fiqhul hadis itu apa sih yang bisa diambil? Karena takutnya kalau kebanyakan sanad, jadinya akhirnya nggak ini ke hadisnya begitu kata beliau. Masya Allah ya, udah dipikir begitu. Luar biasa ininya. Kemudian yang ketiga kan udah tuh, jadi matannya. Kemudian yang ketiga itu mufradatul atau gharibul hadisnya. Jadi ada kata-kata yang sulit nih, itu harus ini dulu supaya nggak salah. Ya tadi misalnya lam yansyab, kemudian itu ada khusus kitabnya gharibul hadis. Yang tadi itu Ibnu Al-Asir itu. Namanya An-Nihayah, itu kitab paling terkenal itu. Jadi apa sih makna-makna yang aneh dalam hadis itu ada di situ semuanya. Di dalam kitab An-Nihayah. Ya, Ibnu Al-Asir itu tebal itu, enggak tahu berapa jilid saya belum punya juga itu. Ya, mungkin 10 jilid atau berapa itu tebal ya. Karena hampir semua hadis itu pokoknya yang aneh-aneh, kata-kata yang aneh itu diartiin sama dijelasin sama beliau. Itu namanya istilahnya apa tadi? Gharibul hadis. Gharibul hadis. Kemudian yang keempatnya tahrijul hadis. Jadi hadis ini ada di mana aja. Gitu. Tapi kalau ini jelas kita kan ngajinya ringkasan Sahih Bukhari. Berarti ini hadisnya ada Sahih Bukhari semua gitu. Jadi kita nggak perlu tahrij dah. Udah jelas gitu. Ya. Nah, itu kalau selain Bukhari ini selain Sahih Bukhari baru dicari. Karena takutnya ada di yang misalnya lemah atau misalnya palsu gitu. Misalnya hadis Ibnu Abbas, dia mauquf ada yang marfu. Ya. Kalau marfu itu artinya dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau mauquf langsung pada dirinya. Gitu. Itu hadis tentang hari Rabu pungkasan. Nah, itu ternyata itu nggak ada di kutub sitah. Nggak ada. Antum cari nggak ketemu di kutub sitah. Ya kan? Jadi bunyinya akhiru arbi'a dalam riwayat min Safar, dalam riwayat minas syahri. Yaumun nahsin mustamir. Jadi Rabu terakhir bulan Safar itu atau pungkasan itu hari sial gitu. Saya penasaran secari, kemudian saya tanya-tanya juga. Ternyata ada di Khatib Baghdadi. Di Tarikh Khatib Baghdadi. Kemudian ada di Tafsir Ibnu Mardawih. Dengan ada dua lagi di Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi. Abdurrahman Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Ibnul Jauzi beda lagi. Itu yang Asuja. Abdurrahman. Ya kan, yang punya Amsalul Quran itu. Ya. Terus ada di Al-La'alil Masnu'ah fil Ahadisil Mawdu'ah. Jadi kumpulan hadis palsu. Imam Suyuti. Tapi luar biasanya Imam Suyuti ini hadisnya sama tapi ngukuminya beda. Kata beliau ini lemah sekali tapi dalam La'al Masnah ini palsu gitu. Bingung saya. Jadi ternyata itu paling banter hadis itu lemah sekali. Jadi artinya nggak bisa jadikan pegangan karena secara maknanya juga akan melemahkan iman. Ya kan takutnya jadi malah jadi ini yakinnya kepada hari kan manusia gitu goncang gitu. Hadis yang sebaliknya malah banyak. Allah menciptakan cahaya Nabi itu hari Rabu. Itu di Sahih Muslim. Lebih kuat 220 hadisnya. Dia di Sahih Muslim itu lebih jelas, ya kan? Kenapa nggak pakai ini? Kemudian ada hadis juga ini cara mengkaji hadis. Jadi nggak bisa satu potong begitu. Dia harus dikumpulin semua, ya kan? Supaya jelas. Terus ada ternyata dicari-cari nggak ada di kutub sitah. Tapi artinya mulailah sesuatu itu hari Rabu kalau ngaji misalnya. Nah, ternyata di mana? Ada di Ta'lim. Imam Az-Zarnuji, Burhanuddin Az-Zarnuji menisbatannya dengan sanadnya katanya an Rasulillah. Gitu. Ma budi asyai'un yaumal arbi'a illa waqad tamma. Tidaklah sesuatu dimulai hari Rabu kecuali akan sempurna. Itu mungkin orang tua kita dulu
Masa di rumah tuh hari Rabu ngaji katanya. Aku mau santren, mau dianterin saya tuh hari Rabu gitu. Ya kan? Tapi kalau daftarnya hari Senin bagaimana sekarang gitu? Ya itu nggak bisa dipaksain gitu. Maksudnya kalau bisa dipilih hari Rabu gitu kan gitu. Tapi bukan harus. Berangkat pertamanya dong apa? Ya pertamanya doang begitu maksudnya. Ya. Kan kalau udah kelas 2 kelas 3 enggak ya. Pertamanya doang awal ya budia maksudnya apa pertamanya doang gitu diniatin begitu. Ya kan itu juga itu nggak harus mubah aja sifatnya gitu ya. Jadi tahrij habis itu nanti baru fiqhul hadisnya. Apa masalah yang ada dalam hadis itu? Tuh, ikhtilaf ulama, perbedaan ulama apa, perkataan ulama apa dalam masalah hadis ini. Terakhirnya baru apa mayu'khad minal hadis atau mustafad minal hadis. Apa sih faedah hadis ini? Apa yang kita bisa amalkan? Atau pesan hadisnya apa? Itu jadi berapa tuh? Itu dicatat tuh. Jadi kalau kita ngajar di situ, kalau kita setiap hadisnya memahami itu semuanya, udah cukup itu. Jadi ibaratnya udah. Namanya disebut istilah apa? Barometer apa namanya? Ininya manhaj itu. Mizan ini hadis gitu. Manhaj dirasatul hadis. Manhaj dirasatul hadis. Apa namanya? Sistem atau cara atau tahapan belajar hadis. Nah, jadi tadi itu judulnya apa hadis itu, terus kemudian sanad matanya kalau bisa, kalau memang kayak gini berarti kan matanya aja, habis itu apa namanya kosakatanya atau maknanya atau garibul hadisnya, nggak semua kan kata-kata banyak yang sudah kita tahu, yang nggak tahu aja, yang nggak jelas gitu, itu harus dijelaskan. Kemudian nanti sumbernya di mana, tahrij namanya, kemudian ikhtilaf ulamanya dalam masalah itu, ya kan? Kemudian yang yang terakhirnya adalah mayustafad, apa sih yang diambil atau pelajaran hadisnya apa. Itu kalau dimajarkan di masyarakat kayak gitu, Masya Allah itu. Ya kan itu yang diinikan oleh Rasulullah itu. Ya, jadi intinya beliau menjelaskan bahwa hadis itu ya tadi itu benar ya kalau disingkat sama beliau mempunyai hukum, mempunyai hikmah, mempunyai adab, banyak banget kaidah-kaidah yang diambil dari khususnya dalam masalah taraqi fil maqamat. Gimana caranya kita menaikkan makom hati kita atau tasawuf kita ya menuju ma'rifatullah. Itu kan di sini nih, Sufia nih, makanya nih Imam Abu Jamrah ini muhaddis sufi. Ahli hadis yang sufi itu jarang. Apalagi sekarang. Jangan hadis itu kayak salafi aja Ustaz. Mereka kalau belajar cuma hadis doang. Ada ahli sufi suka visi. Enggak, ternyata Masya Allah kayak Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani Tanbihul Muqtarin itu. Nah itu ternyata beliau ahli hadis. Bahkan kata guru kami saya Usama dengan saya Yusri beliau itu jami' ya baina syari'ati wal haqiqah. Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani tadinya fakih aja, cuma ditegur sama gurunya saya Ali Al-Khawas. Kamu jangan fikih doang katanya. Belajar tasawuf katanya. Ya kamu wudu. Kelihatan semua maksiatnya tuh di embernya tuh. Kamu jangan ini taruh di ember itu sisanya, jangan di kegot gitu. Kelihatan semua tuh ada tulisannya tuh. Dosa-dosanya salah khawas itu. Ada beliau jadi tasawuf. Artinya gabungin antara syariat dengan hakikat. Ya, murid utamanya Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani itu. Ya. Dan beliau punya kitab Uhud Al-Muhammadiyah, kelihatan sekali beliau ahli hadis. Kata beliau, tidak ada ulama atau umat yang paling megang teguh hadis kecuali sufi ya, kata beliau. Kata beliau begitu. Yang paling memegang teguh dan sempurna itu i'tisamnya bil kitab wa sunnah hum sufi ya. Itu kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani. Ya. Terus Ustaz, Al-Awwal coba. Al-Awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita pengen lihat gimana caranya Imam Abu Jamrah itu ngambil hikmah dari hadis. Gimana cara ngebedahnya? Itu satu kalimat gitu. Itu kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwalu qauluha awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Fihi dalilun ala anna ar-ru'ya minan nubuwah. وهي وحي من الله إذ أن أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي إليه كان بها وقد صرح الشارع صلى الله عليه وسلم بذلك في غير هذا الحديث وسيأتي الكلام على المرائي
wa ma ta'allaqu biha wal jam'u baina muttafaqiha wa mukhtalafiha wa majmu' hadisnya fi mawdihi min akhir kitab. Insyaallah. Tuh. Satu itu ada 73 poin. Ini yang pertama. Ada 73. Satu hadis tuh 73 pelajaran. Nah, 73 hikmah. Allah kasih ini wali, jadi Allah kasih. Ya kan? Jadi kalau orang benar-benar ya ingin khidmah ke Rasulullah, Allah akan kasih tuh. Ya, pemahaman-pemahaman ya. Pertama, kan dalam hadis itu dikatakan Sayyidah Aisyah meriwayatkan kan bahwa Rasulullah itu pertama kali wahyu turun caranya mimpi kan gitu. Apa kata beliau? Fihi dalilun. Ini dalil bahwa mimpi itu adalah dari kenabian. Mimpi, jadi mimpi yang baik ya, mimpi yang benar itu awal dari kenabian. Maksudnya cara turunnya wahyu. Seperti Nabi Ibrahim kan? Ya kan mimpi juga kan? Ya. Nah, itu salah satu cara atau thariqah ya min turuqil wahyi. Gitu. Cara-cara wahyu turun ya di antaranya, dan itu pertama kalinya biasanya dengan mimpi ini gitu. Ya, id anna awwala nubuwatin nabi ya wal wahyu ilaihi kana biha. Gitu. Jadi pertama kalinya dengan mimpi Rasulullah. Karena kalau langsung mungkin bisa enggak kuat gitu kan. Jadi mimpi dulu. Nah, mimpi yang indah-indah, maka kata beliau gini, dan orang yang waqad sarah syari dan sahibu syariah syari itu berarti Rasulullah SAW ya kan sudah menjelaskan dalam hadis yang banyak. Misalnya saya mencatat dalam ininya, ini ada hadis ar-ru'ya ini dari Ibnu Umar ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Nabi SAW ar-ru'ya salihatu juz'un min sab'ina juz'an minan nubuwah wa fi riwayatin juz'un min sita wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, ada riwayat yang lain lagi. Jadi ru'ya salihah, mimpi yang benar itu bagian ya dari 70 kenabian. Maksud 70 cara-cara wahyu tadi atau kenabian. Dalam riwayat 46 ya. Dalam riwayat lain 60 ya. Jadi ada beberapa riwayat atau beberapa versi. Kalau yang 70 itu di riwayat Ahmad ya 5104. Kalau yang sama Ibnu Majah 3897. Kalau yang 46 bagian dari kenabian, jadi 46 mimpi itu dari 46 juz'un, bagian dari 46 kenabian itu riwayat Imam Bukhari ya di 6588 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Tuh, itu maksudnya fi ghairil hadal hadis. Jadi selain hadis ini yang menguatkan bahwa mimpi itu salah satu cara turunnya wahyu pada Rasulullah, pada nabi, para nabi, ini hadis ini gitu ya. Dan itu juga dituruni oleh para ulama dan para aulia. Ya, salah satu isyarat-isyarat dari Allah itu kepada para aulia itu dengan mimpi. Ya kan, seperti Mbah Hashim itu juga kan waktu suruh diriin Nahdlatul Ulama kan lewat mimpi sama Syekh Khalil kan. Tongkat kan, suruh ini kan. Itu isyarat untuk kamu nikah ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi memang mimpi ini ya kan Rasul juga dalam hadis lain lam yabqa minal wahyi illa mubasyirat. Qalu famal mubasyirat ya Rasulullah? Qala ar-ru'ya as-sadiqah wa fi riwayat ar-ru'ya as-salihah. Lam yabqa tidak tersisa dari wahyu kecuali mubasyirat. Apa mubasyirat itu? Mubasyirat itu kabar-kabar gembira. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Wa mal mubasyirat? Apa itu kabar gembira?" Rasul mengatakan apa? Mimpi. Itu ya, itu yang jadi enggak ada wahyu lagi, enggak, udah selesai. Harus apa ininya? Yang itu ya apa ya? Hiburan Allah untuk para walinya apa? Ya mimpi itu. Gitu, ya kan? Dihiburnya dengan mimpi nanti ada ya. Mimpi apa itu? Wasayatil kalam 'alal mara'i. Ya, nanti di akhir kitab kata beliau itu, saya di akhir nanti al-mara'i, mimpi-mimpi saya nanti saya ceritakan di situ. Ini saya bilang tadi dalam ya yang yang terakhir ya. Itu. Coba ya Asani yang kedua. Asani qauluha mithlu falaqis subhi. Turidu bidzalika sidqar ru'yah. Wa kaifa kanat takhruju fil hini ghairu tarahin. Min ghairi tarahin ya. Wala mahlatin ala qadri ma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam sawa'un bisawa'in. Wa liqa'ilin ayyaqula lima abarta ubirat an sidqir ru'ya bi falaqis subhi walam tu'abbar bi ghairihi wal jawab anna syamsan nubuwah
kanat mabadi'a anwariha sihatum ma'i wasidkuha wasidkuha fama zalan nur yatasha'sa ya yatasa wa yatasi'u wa yabinu wayabinu hatta bada syamsuha wa huwa ma anzala alaihi minal huda wal furqan man kana batinu nuriyan kana fit tasdiq bima anzala bakriyan amana wa saddaq wa man kana a'mal basirah kana khaffas samani risalah asyamsu tasta'u wa huwa la yara syai'an fa innal khafas yahruju bil laili wa yatakhabba'u bin nahar la yusiru ma'adhu syamsi syai'an wa baqiyan nas baina hataini al manzilataini yataraddaduna kullu minhum yusiru biqadri ma u'tiya minan nuri ja'alana Allahu mimma yazin amin hadha an-nur wa husnul ittiba' aw farnasibin wa li ajli hadhihi allati baina ibtida'i nubuwah wa dhuhriha falaq as-subhi waqa'at al-ibarah wa lam taqa' bi ghairi masyaallah. Ini hikmah yang kedua beliau dari mana ini? Ini semuanya itu dari Allah. Ilham bukan wahyu, itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, diungkap sama melalui beliau, melalui rahasianya dari hadis itu. Ya ini rahasia namanya. Kalau kayak sirah itu sarirohnya ini. Bukan sirah, kalau sirah kan luar. Tahun sekian Nabi perang Khandaq tahun ke-5. Itu kan sirah namanya. Tapi kalau kayak gini nih namanya sariroh, dalemannya. Nah, itu susah itu, nggak semua dikasih kelebihan itu. Beliau nih salah satunya. Ya karena lisanul wali ya, lisannya wali. Tapi hati-hati kadang ada yang apa namanya kata-kata wali itu kadang ada yang aneh. Kata Syekh nanti jangan cepat-cepat, jangan buru-buru dihukum, harus banyak ditakwilkan dulu. Kadang-kadang pakai sandi gitu, ada beberapa ini yang beliau itu pakai kode, nggak langsung gitu. Itu harus apa namanya jangan buru-buru, nanti takut salah. Ya gitu kata beliau. Karena itu wali itu ketika bicara kadang-kadang nggak pakai ini ya, jadi nggak pakai kaidah, gitu ya. Jadi harus ini kan. Kenapa di dalam hadis ini saya digambarkannya oleh Sayyidah Aisyah itu menerima wahyu itu seperti falakis subuh, seperti subuh, terangnya subuh gitu. Tidak dengan yang lainnya misalnya duhur atau apa gitu. Ya, itu karena kalau ada yang menanya begitu, ya, wal jawab karena cahaya sinar kenabian itu awalnya adalah dengan dengan cerah gitu ya, dengan cerah atau dengan terang ya, terang benderangnya gitu kan, hati ya kan, dan petunjuk dari Allah ya, gitu loh. Jadi jernih, bersih kan, subuh itu kan bersih ya, kan seger gitu loh, gitu loh, enak suasananya, maksudnya begitu. Jadi luar dalam lahir batin itu enak. Kalau duhur cerah tapi kan udah nggak enak suasananya, kalau udah capek, udah apa, udah polusi udah banyak gitu. Kalau subuh itu masih cerah, bersih, seger. Sama begitu Rasulullah menerima wahyu itu, ini benar-benar cerah, dohir batin itu. Karena Al-Quran itu kan luar biasa, dohir batin. Ya, menerangi lahir batin. Kalau subuh atau matahari menerangi dohir saja. Tapi kalau Al-Quran dan Rasulullah dengan sunnahnya itu menerangi dohir batin. Ya kalau